Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaspot kembali menyapa Anda. Oke, di segmen kali ini kita akan bahas atau bedah ya sebuah pertandingan internasional, yakni FIFA Matchday di kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia lawan Vietnam. Nah, kenapa kita akan bedah laga ini? Karena laga ini menarik ya, karena dua tim ini, dua negara ini kalau bertemu di dunia sepak bola akan menimbulkan intrik-intrik dan juga ketegangan-ketegangan. Karena ya sekarang mungkin Vietnam menganggapnya Indonesia ini bukan lagi tim underdog, tapi mungkin salah satu saingan mereka di ASEAN. Makanya kalau tiap dua tim ini bertemu pasti aja terjadi nih, mungkin ada benturan ataupun juga intrik-intrik atau mungkin juga kecurangan-kecurangan. Nah, kita juga akan bahas dan cari tahu nih bagaimana nih kinerja wasit yang bertugas di laga ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bahas semua apa yang terjadi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Vietnam ini, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Indonesia kontra Vietnam. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia kontra Vietnam. Stadion GBK. Ini pertama kalinya timnas senior main di GBK di tahun 2024 ini. Terakhir kali timnas senior main di stadion ini terjadi di bulan Oktober 2023. Saat itu Indonesia berhasil menghancurkan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia dengan skor 6-0. Pertemuan ke-29. Ini adalah pertemuan ke-29 timnas senior Indonesia sepanjang sejarah dengan Vietnam di berbagai ajang. Dengan rincian dari 28 kali bertemu sebelumnya, Indonesia menang 9 kali, imbang 11 kali dan kalah 8 kali. Kemenangan terakhir timnas senior kita terjadi di ajang Piala Asia kemarin dengan skor tipis 1-0. Paling sering bertemu. Ada dua sosok di kedua kesebelasan yang paling sering bertemu saat dua tim ini beradu, yakni Rizky Ridho di kubu Indonesia yang sudah 12 kali bertemu Vietnam di semua kelompok usia, dan Nguyen Quang Hai di kubu Vietnam yang sudah 13 kali bertemu Indonesia. Jersey baru. Di laga ini baik Indonesia maupun Vietnam sama-sama menggunakan jersey baru. Hanya saja dari segi desain, milik Vietnam lebih eye-catching dibanding jersey Indonesia. Meskipun secara detail jersey timnas Indonesia lebih oke. Debut. Dua pemain Indonesia jalani debut di laga ini, yakni Jai Ijes dan Nathan Choaon. Pelanggaran keras terhadap Ivar Jenner. Ini kontroversi wasit di menit ke-26. Pelanggaran keras terhadap Ivar Jenner di menit ke-26, tapi wasit asal Qatar tak melihat ini sebagai pelanggaran keras yang harus diberikan kartu. Padahal ini tackle dua kaki dan harusnya ini wajib kena kartu. Pelanggaran terhadap Witan, begitupun dengan pelanggaran terhadap Witan di menit ke-51. Ini pelanggaran keras, tapi nggak dihitung pelanggaran, cuma dianggap lemparan ke dalam cuy. Gol Egy Maulana Fikri. Gol Egy Maulana Fikri di menit ke-22 adalah gol ke-8 Egy di timnas Indonesia. Wasit, ada dendam apa sih wasit asal Qatar ini sama timnas Indonesia? 2 kali loh dia ini pimpin laga Indonesia dan dua-duanya lawan Vietnam juga. Dan 2 kali pula wasit ini seolah nggak senang banget sama Indonesia. Pemain Indonesia dilanggar dengan pelanggaran yang keras, nggak dianggap pelanggaran. Giliran pemain Vietnam dilanggar sedikit, pemain Indonesia langsung dikasih kartu.
Kan akhirnya timbul pertanyaan, ada masalah apa sih sebenarnya Qatar sama Indonesia? Di Piala Asia, wasit sama petugas VAR asal Qatar ngerugiin Indonesia. Sekarang wasitnya pun bikin kesel Indonesia lagi. Terus kenapa sih harus wasit asal Qatar di laga ini? Nah, ini kan jadi pertanyaan nih buat yang belum tahu juga kan, kenapa harus wasit dari Qatar? Terus wasit di FIFA Matchday itu siapa sih yang minta? Dalam aturan FIFA nomor 6 regulasi The Government, wasit yang memimpin sebuah pertandingan internasional itu haruslah dari negara netral alias bukan dari negara dua tim yang bertanding. Wasit ini ditunjuk oleh FIFA dan diserahkan ke konfederasi. Kalau di sini ya AFC ya. Nah, nantinya tim yang di peringkatnya lebih tinggi biasanya memiliki hak lebih besar menentukan setuju apa enggak nih pakai wasit ini. Makanya nggak heran ya kalau di sini perangkat pertandingannya itu atau wasit itu lebih condong ke Vietnam, sebab mungkin ya Vietnam ini lebih setuju pakai wasit ini ketimbang Indonesia, sebab peringkat atau ranking Vietnam lebih tinggi dibanding Indonesia. Dan Indonesia nggak bisa menolak ataupun protes kalau akhirnya memakai wasit ini, sebab ya peringkat Indonesia di bawah Vietnam, paham ya? Jadi wajar kalau wasit ini memihak sama Vietnam, karena ya yang setuju wasit ini dipakai adalah Vietnam, dan wasit ini pasti dibayar gaji atau digaji gede oleh FIFA untuk memimpin pertandingan FIFA Matchday, apalagi sekelas kualifikasi Piala Dunia. Philippe Troussier, 5 kali sudah pelatih asal Prancis ini melawan Indonesia, 4 kali melawan timnas senior dan 1 kali melawan timnas U24. Dan dari 5 kali pertemuan itu belum pernah sekalipun Philippe Troussier ini bisa menang melawan Indonesia. 2004 saat melatih Qatar dia pun kalah dari Indonesia. Di SEA Games pun demikian, kalah oleh Indra Syafri. Dan 3 kali bertemu timnas senior ya dengan hasilnya adalah 1 kali kalah dan 2 kali imbang. Kesimpulannya adalah jelas banget ya bagi timnas Indonesia di laga ini jauh dari harapan. Bahkan jika dibandingkan dengan saat lawan Australia di Piala Asia kemarin, ini tuh jauh banget, terasa banget bedanya. Nggak ada chemistry, pola acak-acakan dan terus-terusan diserang, apalagi di babak pertama. Kami pun agak heran ya kenapa Sintayong menurunkan starting 11 yang seperti ini. Emang sih hilangnya Elkan, Jordi ini sangat terasa banget, berpengaruh banget ya. Tapi menurut kami menempatkan Marcelino dan Ivar Jenner sebagai duet jangkar ini menurut kami bukan hal yang bagus deh. Ivar itu kelihatan kaku sebab ini pertama kalinya diduetin dengan Lino, karena biasanya Lino ini kan mainnya di sayap. Lalu soal Nathan Choaon, kami pikir kualitas Nathan ini memang agak jauh beda ya dengan pemain naturalisasi lain. Kalau dibilang ini laga debut Nathan, nggak masuk akal juga sih, sebab J.E.J tampil luar biasa tuh. Ya, buat Bang J alias J.E.J 1 kata di laga ini, fantastis luar biasa. Di laga debutnya ini pemain ya mungkin ya kualitasnya grade A lah. Memang terlihat banget kualitas grade A. Tenang, lugas dan juga terarah. Heran ya pemain sekelas ini kok main di seri B ya. Nah, masuknya 3 pemain di babak kedua, barulah ada sedikit terasa perbedaan dan perubahannya ya, khususnya di sisi kiri dan kanan. Sandy Walsh dan Pratama Arhan benar-benar membawa perbedaan dari sektor penyerangan di sisi sayap. Untuk sektor kiper ini menurut kami mengkhawatirkan sih, sebab Adi Satrio ini beberapa kali gugup. Untungnya di laga ini sektor pertahanan Indonesia cukup apik dan sektor penyerangan Vietnam pun gak terlalu bagus juga. Jadi gak terlalu banyak syuting ke arah Adi Satrio. Nah, makanya kami pikir di sini Indonesia membutuhkan kiper-kiper sekelas Arnando Ari, Martin Paes atau paling enggak ya Sirus Margono. Jadi secara keseluruhan menurut kami loh ya, ini pendapat kami loh ya, di laga ini di timnas Indonesia yang hidup itu kalau menurut kami ya ada J.E.J, Marcelino, Pratama Arhan dan Sandy Walsh, tanpa mengecilkan pemain lain loh, tapi kami pikir ya yang lain masih di bawah perform atau underperform lah. Sementara di kubu Vietnam yang kemarin bilang pemain naturalisasi itu nggak penting, siapa ya? Buktinya Vietnam di laga ini udah kalah mental duluan.
Vietnam itu biasanya kalau main itu beringas, ya kan? Sebab mereka tahu yang dilawan itu pemain lokal Indonesia yang secara postur tubuh dan kemampuan mereka anggap itu di bawah mereka. Tapi ketika Indonesia diisi para pemain rasa Eropa, ini sedikit membuat mental para pemain Vietnam ini down. Sebab mereka pikirnya atau dalam pola pikiran mereka melawan tim Eropa. Ini penting loh, jika pemain itu sudah down duluan di otaknya, maka permainan pun akan sulit berkembang. Coba deh di sini, kalau seandainya ya wasitnya ini nggak memihak ke Vietnam, lalu pemain kita pun lebih padu dan lebih tenang atau udah punya chemistry, udah abis tuh Vietnam. Untung aja di sini wasitnya memihak Vietnam. Nah, hilangnya Duan Van Hao pun di kubu Vietnam ini benar-benar terasa ya, sebab ya kita nggak bisa memungkiri lah kalau Van Hao main, pemain timnas kita itu bisa sedikit down juga karena ya Van Hao ini paling pinter memainkan emosi pemain lawan, ya gitulah. Tapi ya inilah hasil Indonesia. Man of the match, kami pikir di laga ini Jai Ejes layak jadi man of the match. Gimana menurut kalian? Oke, itulah tadi ya beberapa kejadian yang terjadi di laga FIFA Matchday kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia kontra Vietnam. Nah, kita juga akan bahas nanti nih di laga leg kedua antara Vietnam kontra Indonesia. Pasti pertandingannya akan semakin seru sebab ya mungkin apa yang terjadi di laga ini akan membuat kedua belah pihak ini merasa nggak puas kalian. Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.